Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita belum full ya. Masih 21 ya. Masih kurang 10. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin langsung aja ya. Kita mulai aja. Dan nanti mungkin yang lain bisa join. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita memulai kelas kita, alangkah baiknya kita mengawali kelas kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian, ini teman-teman, silahkan dicek dulu untuk list-nya teman-teman. Untuk daftar hadirnya sudah dibuatkan ya teman-teman ya. Dari Bu Iin, tim dosen ya, beliau koordinatornya. Silahkan diisikan dulu teman-teman untuk presensinya di daftar hadir yang di topik 4 ya. Kemudian materinya ini ya, kita samaan ya teman-teman ya. Pakai yang di share beliau aja ya, yang ada di leads itu ya, desain basis data. Karena dulu pernah teman-teman saya pengalaman tuh bukan kelas teman-teman sih, ada kelas lain ya. Itu teman-teman. Jadi kebetulan materinya berbeda gitu ya. Jadi saya bikin materi sendiri. Kebetulan dari apa namanya koordinator ada sendiri gitu. Nah, nanti teman-teman malah bingung yang mana gitu ya. Jadi mending kita samakan saja. Kemudian yang untuk ini ya, kemarin praktikum, kalau tidak salah yang teman-teman kelas B itu kena hari Senin ya, di mana harinya adalah hari libur. Nah, kalau saya cek sih kayaknya belum ada update ya dari tim dosen. Saya juga belum ini ya dapat info untuk yang praktikum gimana. Ntar saya cek lagi deh. Kayaknya belum diupdate ya, belum ya. Oke, nanti kita ngikut aja ya gimana teknisnya, karena belum dapat info bagaimana gitu. Oke, atau mungkin nanti saya coba konfirmasi ya. Takutnya teman-teman ada ini nggak, apa namanya, kelas pengganti takutnya hari Sabtu, karena berhubung kemarin Senin, kemudian hari Kamis juga ya. Jadi takutnya saya juga hari Sabtu juga masih ada kelas pengganti gitu ya. Jadi nanti coba saya konfirmasi dulu. Saya tadi malah saya lupa yang praktikum, malah saya belum tanyakan. Beliau tadi menginfo saya soal materinya, soalnya saya malah lupa. Gak apa nanti coba saya konfirmasi lagi. Oke, untuk materinya kita samaan ya teman-teman ya. Tadi dari materi ini, saya izin share screen ini ya. Untuk materinya mungkin teoritis banget ya, karena beliau ngambilnya dari ini ya, bab di buku ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Karena berhubung memang ini yang ditentukan materinya, ini bahan ajarnya, kita ngikutin aja ya. Takutnya nanti kalau misalkan ada soal atau apapun yang memang sama ya, nanti ini ya, nanti enggak kita berbeda, nanti enggak apa namanya, teman-teman mungkin kurang ini ya, kurang nyaman kalau misalkan ada yang berbeda. Oke, untuk materinya terkait bab 2, pokok bahasan kita yaitu desain basis data ya teman-teman. Nah, untuk pokok bahasan ini, di sini nanti akan membahas terkait ini ya, ada aturan sistem informasi di dalam organisasi dan juga proses, lebih kepada banyak proses desain basis data yang dibahas di dalam bab ini. Nah, nanti teman-teman kita coba melihat bersama ya, aturan di dalam sistem informasi di dalam organisasi dan juga proses desain basis data, teman-teman. Nah, di sini agak ada beberapa teori ya konseptual teman-teman, tapi sepertinya masih apa ya, kalau saya baca sekilas tuh ini ya teman-teman ya, teori di dalam buku ini konsepnya cukup lama ya, even tahunnya kalau teman-teman tahu tahun 2000 atau malah teman-teman baru lahir ya. Cukup lama, jadi nggak apa-apa ya, kita ngikutin aja. Ini buka kayaknya bukunya agak ini ya, edisi yang cukup lama, jadi
series untuk ini ya aplikasinya kadang-kadang ini ya masih yang agak lama. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita menyesuaikan aja. Nah, di dalam pendahuluan di sini disampaikan ya, aktivitas desain basis data ini menggunakan proses sistematis, yaitu metodologi desain ya teman-teman. Di mana nanti targetnya adalah pemanfaatan RDBMS, Relational Database Management System, atau O, ada O itu biasanya lebih related sama object orientednya sih teman-teman. Tapi kita mostly ya, atau sebagian besar belajarnya pakai RDBMS ya. Nah, kemudian untuk metodologi desain menggunakan alat bantu. Ini pada saat itu mungkin ya teman-teman ya pakai designer 2000, Oracle, ada IR-Win, BB-Win, Paradigm Plus. Saya bahkan nggak begitu mengenal ya. Jadi teman-teman kalau misalkan istilahnya menggunakan desain ya skema dari database, teman-teman bisa memanfaatkan kalau katakanlah kita hubungkan dengan apa yang kita aplikasikan ya. Saya hubungkan dengan kegiatan praktikum kita, teman-teman bisa menggunakan skema yang ada di desain itu ya, di localhost phpMyAdmin. Ini ya, saya coba sambil tunjukkan aja kali ya, biar nggak terlalu abstrak. Saya hubungkan aja ya teman-teman ya, sama apa namanya, apa yang kita gunakan ya, biar bisa relate gitu. Dibandingkan ini ya, maksudnya itu kayaknya aplikasinya kita nggak begitu mengenal sih. Saya pribadi aja tidak kenal teman-teman untuk aplikasi-aplikasi itu. Bentar, saya buka dulu. Pakai ininya juga bisa teman-teman. Bentar, saya share screen. Skemanya itu teman-teman bisa ambilkan ya, katakanlah dari ini ya, desain database yang teman-teman sudah buat ya. Misalkan katakanlah di ini ya, localhost phpMyAdmin, di mana nanti teman-teman ambil di sini ya. Bisa isi nggak ya universitasnya nih? Sebentar ya teman-teman ya. Takutnya agak lupa. Yang ada relationnya sih sebentar. Saya agak lupa taruh di sebelah mana nomor berapa gitu. Bentar, ini kayaknya trigger ini ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ini bisa dimanfaatkan nih teman-teman untuk bikin skema. Nah ini kan bisa digeser. Teman-teman bisa membuat sendiri ya katakanlah. Kemudian teman-teman simpan. Nah ini ya. Jadi apa namanya? Gambar ini bisa membantu kita juga untuk memvisualisasi skema ya dari modal database kita gitu. Di sini kan sudah ada tipe data, sudah ada field-nya beserta mungkin length-nya ya. Jadi sudah bisa untuk visualisasi atau bisa juga teman-teman pakai yang kayak gini. Saya agak lupa ke teman-teman kayaknya udah pernah share apa belum? Kayaknya belum deh. Sebentar. Yang kemarin itu saya pakainya tuh ini teman-teman. Apa namanya? Saya agak lupa. Bentar namanya tuh yang punya NTU teman-teman. Saya pernah bahas di salah satu kelas gitu. Nah ini sambal database. Nah ini teman-teman. Semoga sudah terlihat ya. Nah, seperti ini juga skema teman-teman untuk memodelkan database. Kebetulan saya dulu juga pakai malah waktu kuliah teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pakai. Ini biasanya dari ini biasanya gambar ini di generate atau dibuat menggunakan aplikasi MySQL Workbench itu bisa teman-teman untuk membuat skema. Bentuknya seperti ini nanti. Nah, itu referensi yang mungkin teman-teman bisa gunakan atau bisa juga saya kurang hafal ya. Kalau apa namanya? Ada juga ya yang kayak semacam ini teman-teman. Punyanya Visual Paradigm itu loh karena dia banyak sekali opsi ya di Visual Paradigm ini. Mungkin apakah versi ini ya, kalau dulu namanya mungkin ini ya teman-teman ya Paradigm Plus. Kalau sekarang tuh namanya Visual Paradigm kalau nggak salah itu. Visual Paradigm teman-teman. Saya pernah pakai juga waktu kuliah, tapi saya kurang tahu apakah mengakomodir untuk database. Nah, coba teman-teman nanti cek aja. Nah, ini tapi yang kayaknya versi yang berbayar. Tapi kalau tidak berbayar biasanya paling ada ini simbolnya aja sih, ada penamaannya dari software tertentu gitu ya. Kalau yang Visio itu saya kurang hafal ada atau enggak, tapi biasanya kita pakai Visio itu kayak untuk diagram proses ya, DAD, DFD. Tapi kalau memang ada, nggak apa-apa teman-teman. Banyak juga ada Draw.io gitu ya, Kak.
apa ya, semacam tools untuk drawing itu coba saja kalau memang dia bisa mengakomodir untuk penggambaran skema database, apa salahnya gitu ya. Kalau memang itu free, teman-teman bisa gunakan itu. Jadi tidak terbatas apa yang disebutkan di sini gitu. Kemudian biasanya desain basis data kecil. Nah, ini untuk usernya itu tidak terlalu banyak, teman-teman. Katakanlah hanya di sini apa namanya digambarkan sekitar 20-an ya. Kalau memang perusahaannya besar, katakanlah pemakai dari basis data cukup besar, tentunya mungkin akan ada pengelolaan tersendiri ya untuk usernya. Kalau tidak salah sih pernah ya teman-teman ya di semester ganjil kemarin itu tentang granting ya. Jadi memberikan privilege atau hak akses ya kepada user gitu. Tapi saya kurang tahu teman-teman di apa namanya diberi materi tersebut atau tidak ya. Nah, itu biasanya bisa tuh teman-teman terkait privilege atau saya agak lupa pokok bahasannya. Tapi di sana kita memberikan privilege atau hak akses kepada masing-masing user yang telah kita tentukan. Jadi nggak semua orang teman-teman. Kalau umum kan kita pakainya root ya. Root itu kan diakses oleh semuanya. Nah, kalau teman-teman mendefinisikan secara khusus, katakanlah untuk user-user tertentu, itu teman-teman bisa definisikan sendiri dengan passwordnya sendiri gitu ya. Itu untuk apa namanya? Misalkan teman-teman ingin membagi ya tingkatan user atau ingin membatasi ya akses ke database gitu. Nah, di sini dilanjutkan basis data yang besar ini mungkin bisa ukurannya juga besar ya. Dengan skemanya tentunya lebih kompleks teman-teman. Kalau perusahaannya besar biasanya bentuk ini ya, skema database-nya lebih complicated mungkin. Nah, sektor industri ini contoh-contoh sektor ya yang mungkin ini ya apa memiliki kompleksitas database yang cukup rumit. Nah, di antaranya ada bank. Bank kita tahu sendiri ya dengan banyak nasabah. Ini tentunya tidak hanya ini ya database kecil sederhana, tapi bisa sudah kompleks. Kemudian hotel, ini hotel tergantung levelnya ya. Kemudian airline ini juga bisa cukup kompleks, asuransi dan berbagai perusahaan lainnya ya, yang katakanlah mereka memberikan pelayanan 24 jam setiap 7 hari ya. Nah, di sana tentu volume transaksinya juga besar, terutama bank, teman-teman. Bank ini, even kita tahu ya, kondisi pandemi pun dia kan tetap jalan. Bahkan lebih diutamakan untuk transaksi yang online dibandingkan dengan yang offline ya. Karena kan situasi dan kondisi. Kalau hotel dan juga airline ini sedikit signifikan sebenarnya terdampak oleh pandemi. Jadi saya mungkin ini ya, kompleksitas transaksinya katakanlah tidak ini ya sepadat bank. Kemudian kita masuk di aturan sistem informasi di dalam organisasi ya. Nah, ada organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Nah, di sini disampaikan ya untuk mengakomodir sistem ya di beberapa organisasi membuat ini teman-teman posisi atau level ya yang namanya administrator basis data atau DBA ya untuk mengontrol aktivitas basis data. Nah, apa namanya level atau posisi ini kembali lagi teman-teman ke seberapa besar apa namanya perusahaan tersebut sih teman-teman. Sehingga mereka membutuhkan ya katakanlah orang tersendiri yang memang apa namanya diberi tanggung jawab ya untuk mengelola basis data. Karena tidak jarang kalau memang organisasi atau perusahaannya tidak besar, mungkin bisa aja sekalian teman-teman biasanya include ya IT staff tuh ya sudah mengelola semuanya kaitannya IT. Mau basis data, mau alat dan sebagainya. Kalau memang organisasinya tidak terlalu besar. Tapi kalau organisasinya cukup besar tentunya ada ya pembagian kerja yang memang lebih spesifik ya. Jadi lebih apa fokus gitu ya. Jadi pelayanan dan juga pengelolaannya jadi lebih optimal gitu. Kemudian ada information resource management, ini pengelolaan resource ya, di mana kalau kita katakan di dalam satu perusahaan memang sengaja ya teman-teman ya ada pembagian kerja ya di situ ya. Jadi istilahnya tidak hanya ya satu orang diberi tanggung jawab untuk keseluruhan ya. Tapi kembali lagi tadi ya kalau memang organisasinya kecil biasanya ya kan keterbatasan dana ya resource ya dan juga mungkin apa namanya
katakanlah sumber daya, baik itu data dan sebagainya yang dikelola memang tidak cukup banyak gitu. Jadi tidak perlu menspesifikasi orang tertentu untuk ditugaskan sebagai DBA ya, database administrator. Nah, ini ada beberapa alasan ya teman-teman ya. Kenapa tadi ya adanya ini ya pembagian tersendiri ya terkait dengan pengelolaan apa namanya tugas ya tadi ya harus ditugaskan tersendiri karena di sini data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat ya. Ada beberapa typo juga di buku ya teman-teman ya. Jadi sambil dicek untuk pekerjaan yang lebih efisien. Jadi harapannya agar pekerjaan itu bisa dilaksanakan lebih optimal, teman-teman, lebih efisien. Jadi ada petugas sendiri, katakanlah karyawan yang memang ditugaskan ya untuk mengelola sendiri. Kemudian fungsi di dalam organisasi terkomputerisasi ya. Ketersediaan data ini lebih up to date. Ini kaitannya tadi ya dengan job desk-nya dia lebih fokus gitu, teman-teman. Nah, seiring dengan pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks, data perlu dimodelkan dan diatur. Kalau ini secara common ya teman-teman ya. Kalau kita mengelola data, lebih baik ini memang diawali dengan pemodelan dulu, kemudian nanti ada pengelolaannya. Kemudian terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi ya. Jadi ketika data itu teman-teman katakanlah sudah ada misalkan ya datanya atau mungkin sudah ada sistemnya. Nah, perlu ada konsolidasi misalkan dengan kesesuaian, misalkan dengan aturan juga bisa teman-teman. Di mana teman-teman harus menyesuaikan ya dengan kebijakan yang ada misalkan. Jadi sistem itu ada semacam konsolidasi upaya penyesuaian ya untuk bisa ini ya berjalan ya. Karena mungkin kan apa namanya aturan yang ada di dalam organisasi itu biasanya sudah ada lebih dahulu, baru nanti biasanya kita kenalkan ya pengenalan teknologi di mana penggunaan sistem dan juga termasuk ada ini ya pengelolaan dengan basis data, maka di sana perlu adanya konsolidasi. Sebentar ya teman-teman ya, saya nyalain kipas dulu, panas banget sebentar. Lanjut dulu ya, mohon maaf ya. Kayaknya ini ya, apa namanya, mungkin kalau teori ini agak sedikit, apa ya, kalau saya pribadi mungkin agak membosankan ya teman-teman ya, karena konseptual banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita coba hubungkan dengan apa yang sering kita temui sehari-hari kaitan dengan basis data ya. Jadi nggak terlalu, harapan saya nggak terlalu ini, konseptual banget. Nah, kemudian di sini disampaikan sistem basis data memenuhi 4 kebutuhan ya. Ada 2 karakteristik tambahan dari sistem basis data. Ada data independence ya. Jadi memproteksi program aplikasi dari perubahan di dalam organisasi, logika dan akses fisik. Jadi data independence di sini kaitannya dia ini ya, datanya itu terpisah ya, di mana ketika misalkan ya ada independence ini terpisah dari misalkan ya tentunya kalau kita bicara soal data ya, nanti teman-teman juga ini ya memproteksi program aplikasi ya kalau misalkan ada perubahan yang kiranya kurang sesuai ya untuk data tersebut. Jadi teman-teman kalau kalau saya pribadi menilainya gini teman-teman. Teman-teman seperti tadi ya harus melakukan konsolidasi. Katakanlah dengan adanya data atau sistem, kemudian dengan adanya perubahan mungkin kebijakan dan aturan di dalam organisasi. Jadi di sana ada upaya teman-teman juga untuk bagaimana mengelola agar aplikasi itu tetap bisa memberikan layanan dan juga aturan dari organisasi itu bisa tetap berjalan gitu ya. Nah, di sini ada eksternal skema memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan tersendiri. Nah, ada ini ya. Kalau biasanya di dalam suatu organisasi ada ini ya teman-teman ya, pemisahan ya mungkin ya. Kalau misalkan di dalam suatu sistem, misalkan berdasarkan departemen katakanlah ya, ini punya perbedaan aplikasi masing-masing ya, mungkin yang secara khusus gitu ya. Nah, tidak jarang perbedaan masing-masing adanya aplikasi sendiri, atau mungkin teman-teman pernah mengenal silo ya. Nah, silo itu biasanya
tentunya masing-masing aplikasi tadi punya orientasi masing-masing ya. Katakanlah kalau di bidang SDM ya, sumber daya manusia atau HR punya fokus tersendiri nanti dengan sistem yang ada di operasional atau di production gitu. Di mana sebenarnya pada umumnya teman-teman kalau kita katakan sistem itu kan sebenarnya juga mengalir data yang sama. Katakanlah di sana ada ini ya, data karyawan yang melakukan pengelolaan data tersebut. Nah, itu kan juga butuh ya teman-teman ya aliran data ya, data yang terkait dengan aktor atau user yang nanti melakukan pengelolaan di misalkan katakanlah tadi ya sistem produksi ataupun sistem operasional gitu ya. Nah, di sana tetap ada ini ya keterkaitan hubungannya gitu ya. Di mana nanti teman-teman juga perlu juga memungkinkan meskipun sistem itu berbeda ada aliran data yang mungkin mengalir di sana gitu. Nah, sistem basis data menyediakan aplikasi baru. Di sini disampaikan ada integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Jadi integritas data ini kaitannya kebenaran data ya teman-teman ya. Nah, meskipun aplikasinya katakanlah berbeda-beda masing-masing departemen, tetapi kalau bisa dipastikan data yang mengalir ini adalah data yang valid gitu ya. Jadi misalkan terkait di sana tadi ya kita coba hubungkan tadi dengan aktor atau user dari aplikasi. Misalkan aplikasi human resource ya karyawannya itu dengan aplikasi misalkan tadi yang mengelola produksi atau operasional itu juga adalah karyawan-karyawan yang dari sistem HR ya atau SDM-nya gitu. Nah, dipastikan itu adalah data yang benar dari human resource. Katakanlah kalau di kampus ya, saya coba hubungkan teman-teman, misalkan ya kita kan kalau mungkin teman-teman kalau di dalam institusi ya, nanti SDM itu ada kayak semacam kepegawaian teman-teman departemen tersendiri yang mengelola SDM. Nah, kalau di kita, di kampus kita, teman-teman seperti saya ya, data dosen itu terdaftar ada di kepegawaian, di mana meskipun nanti ada ya sistem aplikasi tersendiri ya, teman-teman ya, yang mengalir di masing-masing fakultas, data dari usernya kan saya juga user ya teman-teman sebagai karyawan juga. Nah, itu yang mengalir juga berasal dari data yang ada di kepegawaian atau SDM ya. Jadi datanya itu integritasnya dipastikan benar karena memang satu. Kemudian ditarik data saja untuk digunakan di sistem yang lain gitu. Kemudian pengembangan yang simpel menggunakan bahasa tingkat tinggi. Misalkan nanti teman-teman ini ya menggunakan SQL ya yang sering kita pelajari untuk praktikum. Kemudian nanti bisa di ini juga teman-teman kombinasikan katakanlah teman-teman mengembangkan sistem ya menggunakan bahasa PHP ya ataupun menggunakan framework itu nanti teman-teman bisa kombinasikan biasanya. Kemudian kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi pada level produksi yang besar. Nah, katakanlah misalkan ya si apa namanya sistem basis data tadi memungkinkan teman-teman untuk melakukan querying atau mungkin ingin melihat report ya hasil dari transaksi. Tapi ini sebenarnya karena kita hubungannya sama basis data ya teman-teman ya dengan querying ya. Kalau biasanya kalau di level manajerial ya, kalau top manajemen ya atau eksekutif ini biasanya mereka pengennya ngelihatnya udah kayak dashboard teman-teman. Jadi sistemnya udah mereka nggak pengen ya hands on langsung pegang langsung ke data, tapi mereka pengen lihat oh data penjualan itu naik atau turun gitu ya. Jadi mereka lebih suka visual ya teman-teman. Apakah nanti tingkatannya itu naik, turun, atau fluktuatif gitu ya. Jadi biasanya kalau top level management ketika apa namanya presentasi gitu udahlah nggak lagi querying, sebenarnya sudah hasil result dari report ya. Lebih kayak mungkin teman-teman kalau tahu dashboard ya. Jadi bentuknya udah visualisasi yang mereka tahu oh gambarannya seperti ini gitu loh. Naiknya di bulan berapa atau mungkin di tahun berapa gitu, produk apa gitu ya, sudah langsung biasanya. Nah, ini kita lihat ya, tahunnya aja masih cukup lama kan nih teman-teman. Bukunya kayaknya sepertinya ini ya, buku yang edisi yang cukup lama, karena tahunnya yang disinggung masih lama. Nah, pada tahun-tahun tersebut ya teman-teman ya, perubahan pembuatan data ini tersentral ya di DBMS. Nah, selama 10 sampai 15 tahun pengembangan. Nah, ini sebenarnya
secara kita coba sesuaikan dengan kondisi ya untuk pengembangan sistem basis data ya. Nah, di sini yang kita coba sesuaikan misalkan ini ya, personal komputer dan produk software. Nah, kalau kita berbicara mengembangkan aplikasi dengan sistem basis data, teman-teman juga perlu ya PC ya, komputer, kemudian atau laptop, kemudian ini ya software untuk pengelolaan basis data. Nah, ini pada saat itu memang Excel juga bisa teman-teman, akses juga bisa ya. Jadi opsional ini tergantung nanti kebutuhan dari organisasi atau mungkin teman-teman yang kita kenal ya pakai MySQL. Ini entah typo atau saya juga tidak begitu mengenal ya ini ya ini MySQL kayaknya teman-teman typo. Fox Pro ini saya juga tidak familiar teman-teman. Kita gunakan yang familiar aja. Nah, sekarang banyak kan ya. Jadi selain MySQL itu masih banyak lagi ya untuk software ini ya yang lain. Mungkin teman-teman ini bisa menyebutkan biar nggak bosen, ada yang ingin? Selain MySQL apa aja teman-teman DBMS-nya? Oracle. Nah, Oracle. Ini Mas Zaef. Silahkan ya, nama sama NIM-nya. Selain Oracle apa aja? Boleh di satu orang nyebutin satu nama buat keaktifan biar nggak ngantuk ya. Karena kebetulan materinya juga kayaknya old ya. Jadi bawaannya agak sedikit nggak ini, siang-siang. Materinya juga cukup lama nih teman-teman. Bahkan saya aja belum lahir nih teman-teman. Mas Zaef ya silahkan ya nama sama NIM-nya. Teman-teman yang lain selain Oracle apa aja nih? Buat kita nginget produk DBMS apa aja nih teman-teman. Nama sama NIM ya teman-teman ya. Bagi yang sudah sambil searching nggak apa-apa. Selain Oracle apa? Selain PHP Excel, admin, Bu. Mbak Sabrina apa? PHP admin. Apa? Maaf, putus-putus. PHP admin, Bu. PHP admin itu ininya Mbak, kayak semacam GUI ya, user interface-nya untuk kita mengakses ke ininya, aplikasinya. Nah, yang lain kayak semacam, ada lagi nggak selain itu? Firebird, Bu. Microsoft SQL ya, Bu? Apa? Kalau PostgreSQL, Bu. Postgre bisa. Postgre. Tadi yang Postgre siapa tuh tadi? Silakan ya dicatatkan nama sama NIM-nya. Nama sama NIM-nya ya Postgre tadi ada. Selain itu siapa tadi? Ada lagi selain Postgre? Ada banyak. Firebird. Ada ya? Saya malah baru tahu deh. Coba sebentar. Baru itu. Firebird. Saya malah baru tahu nih. Firebird. Ada ya teman-teman ya? Database itu ya? Iya betul-betul. Database juga. Firebird. Siapa ini yang Firebird? Silahkan dicatatkan ya nama sama NIM-nya ya teman-teman. Biar nggak bosen. Agak ngantuk juga ntar bawaannya. Karena materinya old banget. Terus kita pakai PPT lagi. PDF ya? Silahkan yang Firebird tadi. Ada lagi nggak teman-teman? Oracle kita tadi kenal. Ada lagi? Brand-brand lain? Apa Mas? SQLite, Bu. SQLite, ya, betul, SQLite. Silahkan ya nama sama NIM-nya ya untuk yang SQLite. Ada lagi selain itu? MariaDB bisa nggak, Bu? Navigate bisa nggak, Bu? MariaDB, Bu, bisa nggak? MariaDB itu sebenarnya ini ya, sebenarnya bisa, tapi dia mungkin karena kita pakai SAMPP ya, itu package di dalam ini ya, package yang ada di dalam MySQL SAMPP ya. Nggak apa-apa. Bisa. Yang MariaDB. Sebenarnya dia database juga, tapi karena satu package ya kita nginstalnya lewat SAMPP kan jadi nggak terpisah gitu kan. Tadi yang Mas siapa tadi? Setelah MariaDB tadi Mbak yang sampaikan MariaDB silakan nama sama NIM-nya boleh dicatatkan di chat. Kemudian tadi Mas siapa yang belakangnya ini? Tadi apa? Navigate bisa nggak, Bu? Silakan. Apa? Navigate. Ada di chat, Bu. Udah saya tulis. Coba deh, bentar ya. Kayaknya banyak teman-teman yang baru-baru tuh. Karena sayanya nggak terlalu ini juga teman-teman. Oh ini Navigate. Ini baru juga ya. Jangan-jangan saya juga nggak familiar nih teman-teman. Navigate. Ini database juga. Bener-bener database juga Mas. Silakan ya Mas Arif ya. Nama sama NIM-nya ya. Navigate juga ada nih teman-teman. Ini ya, jadi ada MongoDB, ada macam-macam ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi.
Nah, itu ya, itu adalah salah satu contoh-contoh database yang teman-teman bisa gunakan ya. Karena kebetulan kita banyak MySQL ya, jadi kita coba hubungkan aja dengan aplikasi yang kita gunakan. Nah, DBMS terdistribusi dan client server sebagai pembuka pilihan ya untuk mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer. Nah, ini zamannya ya, teman-teman ya. Pada saat mungkin tulisan ini dibuat, teman-teman ini ya ada Power Builder. Saya aja nggak ngalamin nih, teman-teman. Ada developer 2000. Ya, pada masanya menggunakan aplikasi-aplikasi ini ya, teman-teman ya. Yang sekarang teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau memang aplikasi itu memang masih ada, mungkin versionnya yang lebih terbaru. Nah, biasanya kita gunakan yang terbaru. Kemudian ada beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository ya. Nah, ini untuk ini ya, yang isinya bisa untuk menyimpan banyak informasi ya teman-teman ya. Ada deskripsi skema, kemudian informasi ini ya detail terkait desain fisik basis data, kemudian ada deskripsi pemakai basis data. Nah, ini lebih kepada tergantung kita pakainya apa sih teman-teman ya. Mau DBMS apa gitu, biasanya nanti kontrol yang ada di dalamnya, layanan fitur yang ada di dalamnya ini bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak melulu sih, ini mungkin hanya disampaikan secara umum ya. Nah, kalau misalkan kita bicara nanti misalkan menggunakan DBMS tertentu, katakanlah, nah itu bisa aja fitur yang ada di dalamnya bisa berbeda gitu. Kemudian relasi, ini common juga, relasi transaksional ini pasti ada di dalamnya. Kemudian penggunaan statistik ya, frekuensi query. Ada yang mungkin bisa, ada yang tidak ya. Ini hanya mengambil dari beberapa sampel dari DBMS ya, fiturnya. Kemudian kita masuk di siklus ya, siklus dari sistem informasi. Nah, sistem basis data ini adalah bagian dari sistem informasi ya teman-teman ya. Kita tahu kalau kita sebelum mengembangkan suatu sistem informasi, teman-teman perlu membuat perancangan model basis datanya dulu. Untuk nanti baru ditranslate ya ke ini ya, skema atau database yang sesungguhnya. Di sini disampaikan ya teman-teman ya. Untuk resource nanti teman-teman ketika mengembangkan ya kaitannya tadi ya sistem basis data di dalam sistem informasi, teman-teman butuh perangkat lunak tadi ya, software DBMS seperti yang disampaikan teman-teman kita, kemudian perangkat keras komputer, nah ini ya PC atau laptopnya, kemudian media penyimpanan storage-nya ya, kemudian ini ada pengaturan, katakanlah teman-teman mengatur level usernya ya, ada yang sebagai DBA, ada end user atau user biasa, katakanlah teman-teman pengen bikin leveling itu bisa juga teman-teman. Nah, ini leveling ini sebenarnya bisa diatur lewat granting access di database-nya atau kalau pengalaman saya pribadi dulu teman-teman ini bikin sendiri teman-teman database tabel teman-teman, maaf. Tabel yang isinya usernya. Nah, itu juga bisa teman-teman untuk kontrol siapa yang akan mendapat akses ke sistem ya. Jadi ada tabel sendiri untuk user untuk menyimpan ini ya username sama passwordnya misalkan seperti itu. Nah, nanti katakanlah yang teman-teman pisahkan ya untuk memberikan kontrol terhadap data. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi ya untuk mengakses mengubah data. Nah, ini misalkan tadi ya kita gunakan yang disampaikan teman kita ya. Kebetulan kalau misalkan kita menggunakan package-nya SAMPP, kemudian kita menggunakan MySQL ya, pakai MariaDB tadi ya, kita akses GUI-nya atau user interface-nya itu lewat localhost phpMyAdmin ya. Nah, itu adalah sebenarnya satu package yang jadi satu ya teman-teman ya, di mana di sana memberikan user interface. Kalau teman-teman ingin mengelola database, teman-teman nggak melulu harus lewat ini terminal ya, karena opsional yang kita kenal kalau tidak salah di kampus kita lebih banyak menggunakan terminal ya. Terminal itu yang command line teman-teman, yang teman-teman masuk pakai ini ya, MySQL strip menu kemudian root itu ya, kemudian teman-teman tulis sintak SQL-nya. Nah, kalau opsional teman-teman bisa pakai yang ada di localhost phpMyAdmin. Nah, di sana teman-teman bisa juga melakukan pengelolaan database ya.
tidak harus lewat terminal. Kemudian di dalam siklus sistem informasi ini ada siklus makro, teman-teman. Di sini lebih kepada tahapan ya. Kalau saya menilai ini lebih berisi seperti tahapan di dalam pengembangan sistem ya, teman-teman ya. Kalau di awal itu biasanya ada semacam visibility analysis ya, atau analisis ini ya, visibilitas ya, adalah peluang ya teman-teman ya. Bagaimana kita menganalisis potensi-potensi yang kiranya berpengaruh terhadap misalkan proses pengembangan sistem. Nah, ini biasanya kayak lebih ini teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mengenal, saya kurang tahu juga, mungkin namanya beda ya. Ini ada kayak semacam mata kuliah manajemen proyek mungkin ya. Jadi di sini ada visibilitas, analisis visibilitas ya. Jadi di sana kayak teman-teman menentukan ya nanti proyek itu kiranya visible atau tidak. Termasuk di sana kan ada pengelolaan penjadwalan juga ya teman-teman. Di sini ada identifikasi ekonomi, kemudian information gathering ya. Jadi di sana teman-teman kayak bikin perencanaan ya untuk pengembangan sistem. Katakanlah termasuk nanti mungkin kaitannya dengan ini ya, apa namanya, penjadwalan, kemudian ada mungkin analisis dari sisi ekonomi ya. Kiranya kalau misalkan kita mengembangkan sistem, misalkan tadi ya kita jadwalkan dalam tempo 6 bulan. Nah, itu bisa selesai atau tidak gitu ya. Kompleksitasnya seperti apa. Nah, itu masuk di dalam visibilitas analisis ya. Bisa enggak sih katakanlah untuk direalisasikan sistem tadi gitu. Lebih kayak proposal mungkin ya, kayak gitu ya teman-teman ya gambarannya. Jadi kita melihat apakah mungkin atau tidak gitu ya dalam bentuk satu dokumen tertulis gitu. Kemudian ada requirement collection analysis ya. Di sini kita melakukan ini ya teman-teman yang umum, analisis kebutuhan. Nah, mungkin teman-teman masih ingat atau mungkin pernah disinggung di dalam salah satu mata kuliah, mungkin requirement analysis itu biasanya dibagi jadi 2. Mungkin ada yang bisa menjelaskan teman-teman apa dan apa gitu. Yang ini ada 2 ya. Karena ada 2, saya beri kesempatan ini ya ke 2 mahasiswa. Boleh, silahkan. Biasanya requirement analysis itu ada 2 teman-teman tipenya. Apa dan biasanya contohnya apa dan apa gitu misalkan. Boleh, silahkan. Buat 2 mahasiswa boleh deh. Satu jenis, kemudian contohnya misalkan seperti ini, kemudian jenis yang satunya lagi contohnya seperti ini gitu untuk requirement sambil kita mengingat lagi ya. Ini lebih kayak step by step untuk pembuatan sistem informasi ya. Silahkan. Ada yang masih ingat nggak? Atau mungkin pernah dijelaskan di dalam salah satu mata kuliah gitu? Biasanya requirement analysis dibagi 2, teman-teman. Pernah dengar belum? Kalau belum, kita bahas. Belum? Belum pernah ya? Kalau ada sih boleh sih, teman-teman. Belum ya? Kayaknya ini, apa namanya, sepi. Kayaknya belum ya. Itu, teman-teman. Biasanya ada 2 jenis, yaitu ada ini ya, apa namanya, kebutuhan ini ya, teman-teman ya. Requirement itu nanti akan dibagi 2, apakah itu termasuk yang ini ya. Ada yang ingat mungkin sebelum saya sebutkan nanti? Ada ya? Ada nggak yang ingat? Apa gitu? Berawalan dengan F, teman-teman. Ada nggak yang ingat? Jadi ada fungsional, ada non-fungsional, teman-teman. Untuk analisis yang fungsional, analisis requirement yang fungsional, itu lebih kepada fungsionalitas dari sistem ya, sistem yang akan kita kembangkan. Fungsionalitas itu merujuk kepada cara kerjanya, teman-teman. Apakah misalkan sistem bisa membuat user, sistem nanti bisa ini ya teman-teman ya, kayak lebih ke transaksi yang nggak transaksional sih, tetapi lebih kepada fungsionalitas. Sistem bisa melakukan cetak apa gitu ya. Sistem bisa ini ya apa namanya melakukan edit atau modifikasi gitu. Nah, itu masuk di fungsional. Kalau non fungsional ini lebih kepada kebutuhan selain fungsional ya. Jadi lawannya teman-teman, di mana mengakomodir seperti kayak aturan atau kebijakan yang kita coba hubungkan dengan sistem tadi. Misalkan sistem ini harus aktif 24 jam gitu dalam sehari, ataukah sistem ini hanya melayani misalkan katakanlah user dengan level admin saja. Nah, itu aturan-aturan seperti itu nanti akan didokumentasikan di
analisis requirement non-fungsional. Nah, itu. Nah, itu contoh-contoh aja sih teman-teman untuk apa namanya? Jenis ya dari requirement analysis, di mana nanti teman-teman mencoba ya mengidentifikasi atau menangkap tadi ya kebutuhan permasalahan dari si user untuk teman-teman kategorikan. Itu memudahkan teman-teman. Kenapa kita pisah kayak gitu? Jadi lebih memudahkan. Kalau untuk fungsional nanti teman-teman tangkap untuk dikembangkan di dalam satu aplikasi atau sistemnya tadi. Tapi kalau misalkan yang non fungsional kan kaitannya hanya rules, di mana nanti dia berarti tidak tidak ya sebenarnya bukan sesuatu yang utama ya teman-teman ya. Kalau fungsional itu yang teman-teman garap jadi satu sistem. Tapi kalau misalkan non fungsional itu hanya kayak pendukung teman-teman. Di mana tadi ya kebijakan-kebijakan yang misalkan yang boleh mengakses sistem itu adalah misalkan siapa-siapa gitu-gitu. Nah, itu kan hanya teman-teman sesuaikan saja gitu. Tapi juga mensupport juga gitu. Nah, kemudian kita masuk di desain ya. Tahapan ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain. Di sini sebenarnya nggak cuma dua aspek, teman-teman. Ini kebetulan mungkin dari ini ya, apa penulisnya. Ini hanya mengakomodir dua aspek. Bisa sistem basis datanya, kemudian ini ada ini ya, apa namanya? Desain ya, atau mungkin user interface-nya. Nah, teman-teman juga bisa tuh menggambarkan proses dengan diagram proses ya, DFD ya, data flow diagram itu bisa. Kemudian desain sistem basis data, teman-teman membuat skemanya. Kemudian di sini ada aplikasi ya, UI-nya itu teman-teman bisa ya membuat ini ya model itu ya teman-teman ya, model ininya user interface-nya ya. Kayak teman-teman pakai wireframe ataupun pakai mockup itu ya. Jadi kayak kita bikin gambaran visualisasi dari aplikasi atau sistemnya. Kemudian bisa juga nih teman-teman mendefinisikan ini struktur menu. Itu juga bisa bagian dari desain juga. Jadi tidak melulu dua aspek ini sih. Tergantung yang katakanlah yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Kalau tidak ada pendefinisian berarti terserah teman-teman. Kiranya mendesain apa yang cukup merepresentasikan sistem yang akan teman-teman kembangkan. Kemudian implementasi ini teman-teman. Implementasi dari sistem informasi, teman-teman melakukan ya pengembangan dari tadi desain yang teman-teman sudah rancang dalam suatu bahasa pemrograman tertentu untuk nanti misalkan ya dikembangkan dan diuji coba itu. Nah, kemudian kita masuk di sini teman-teman. Ini kayak ini ya teman-teman ya siklusnya itu, siklus dari ini ya pengembangan sistem. Kemudian nanti teman-teman ini ya melakukan validasi and acceptance testing atau penerimaan user. Katakanlah teman-teman melakukan uji coba ke user ya untuk melihat kiranya apakah sistem yang telah teman-teman kembangkan sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka. Terutama teman-teman cocokkan lagi ya dengan kebutuhan fungsionalnya. Kemudian deployment. Sebenarnya fungsional dan non-fungsional, teman-teman. Tapi paling utama biasanya kita cover yang fungsional dulu. Kemudian deployment, operation, dan maintenance ya. Di sini ada proses teman-teman. Nanti mungkin teman-teman mengenal ada istilahnya ini ya, proses ini ya, konversi ya dari sistem lama ke sistem baru, teman-teman. Jadi ada semacam proses yang namanya change management ya. Nah, itu di mana nanti ada semacam kayak sosialisasi atau kita melakukan training ya, pengenalan teman-teman. Dari katakanlah misalkan dulunya sistemnya pakai kertas teman-teman. Jadi semua didokumentasikan menggunakan kertas, kemudian teman-teman mengembangkan sistem yang sifatnya elektronik ya atau digital. Jadi kan perlu ya pengenalan bagaimana penggunaan aplikasi itu gitu ya. Pengisiannya katakanlah kalau dulunya kan cuma pakai form kertas. Nah, teman-teman perlu menginformasikan cara penggunaannya seperti apa. Misalkan ada tutorialnya, ada mungkin program training yang teman-teman perlu lakukan ya untuk mengenalkan ya ke pengguna ya bagaimana operasi dari sistem yang baru gitu. Kemudian kita masuk di siklus ya, sistem aplikasi basis data. Nah, ini untuk siklus aplikasi basis datanya ya teman-teman ya. Nah di sini ada sistem definition ya. Jadi scope dari basis datanya termasuk juga ini ya antarmuka untuk pemakai, response time. Kemudian teman-teman menentukan ya database desainnya.
Jadi lebih kepada ini ya, penentuan kebutuhan teman-teman juga. System definition-nya tuh. Kiranya teman-teman kayak tadi ya, requirement analysis mirip kalau menurut saya di sini di system definition. Hanya saja penamaannya aja teman-teman. Di penulis mengistilahkan system definition ya, di mana kita mencoba ya mengcover ini ya kebutuhan dari si user terkait dengan sistem basis datanya. Tapi di sini kalau tadi kan kita bicara cara sistem informasi ya. Kemudian database design ya. Nah, di database design teman-teman ini ya menentukan ya teman-teman ya database design atau DBMS yang nanti akan digunakan ya. Nah, kiranya apa gitu ya. Kemudian implementation ya. Di mana dari misalkan teman-teman tadi ya sudah membuat desain logika ya. Nah, kiranya teman-teman bisa implement di database yang sesungguhnya ya, DBMS yang sesungguhnya untuk dibuat teman-teman translate ya di dalam database yang sesungguhnya menggunakan aplikasi DBMS-nya. Misalkan teman-teman membuat tabelnya ya, tabelnya teman-teman benar-benar sudah di-create gitu. Nah, itu untuk langkah implementasi. Loading or data conversion ya. Di sini kaitannya dengan penyimpanan data ya. Nah, misalkan katakanlah tadi formatnya berbeda, nah, teman-teman perlu lakukan konversi ya. Misalkan awalnya di Excel. Nah, itu kiranya ada proses konversi, nah perlu teman-teman sesuaikan juga. Kemudian ada application conversion. Di sini ada perubahan ya. Misalkan ya dulunya sudah ada sistem teman-teman kebetulan. Nah, kemudian teman-teman bikin nih sistem baru ya. Nah, itu tentunya ada proses teman-teman penyesuaian ya, application conversion. Nah, ini sebenarnya kondisi ini ya, siklus ini itu tidak selalu sama teman-teman, katakanlah satu organisasi dengan yang lain ya. Karena kan tergantung kebutuhannya. Kalau memang awalnya belum ada sistem, bisa aja nih teman-teman langsung aja ke sistem baru. Katakanlah tadi ya seperti contoh saya, dari awalnya masih kertas, teman-teman buatkan sistem ya. Nah, itu kan berbeda juga prosesnya. Kalau memang sudah ada sistemnya, ini lebih kompleks teman-teman, karena dia sudah punya. Di mana teman-teman harus mapping dulu. Katakanlah harus mapping dari data existing ya, data yang sebelumnya ya, yang ada atau old-nya seperti apa, baru teman-teman mapping ke sistem baru. Ini butuh waktu yang cukup lama bisa teman-teman untuk conversion. Beda dengan memang kalau awalnya belum ada, teman-teman kembangkan itu lebih mudah sih sebenarnya. Dari lebih memudahkan karena kita nggak harus mapping gitu. Kemudian ada testing and validation, teman-teman uji cobakan ya dan juga validasi. Kemudian operation di sini lebih kepada operasional ketika database tadi diaplikasikan ya teman-teman ya. Kemudian monitoring and maintenance ini lebih kepada proses teman-teman melakukan perawatan ya untuk melihat ya kinerjanya kiranya berjalan baik atau tidak gitu ya setelah sistem tadi dijalankan. Kemudian kita masuk di sini proses desain basis data ya. Sekarang ini ya difokuskan pada desain basis data. Nah, di sini ada tujuan desain basis data ya. Nah, kita akan mencoba ya menangkap tadi teman-teman kebutuhan dari si user ya dengan informasi dari pemakai tadi ya. Untuk ini harapannya kita bisa memenuhi ini kebutuhan dari user. Kemudian menyediakan struktur informasi yang alami dalam artian kita tidak kalau bisa tidak merubah ya teman-teman ya. Kalau memang di sana diperlukan ya data-data ini misalkan nanti untuk penyimpanan ini kita tidak melakukan perubahan ya alami itu dalam artian tetap aja original dari kebutuhan si user seperti apa. Kita coba cover aja gitu. Dalam artian kita tidak melakukan perubahan apapun gitu. Hanya kita mencoba membantu ini ya menyesuaikan dengan sistem. Katakanlah tadi ya sistem basis datanya dan juga nanti di dalam pengembangan sistem informasinya sehingga informasi itu bisa lebih mudah untuk dipahami gitu. Kemudian mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi yang objektif ya, response time dan sebagainya. Ini nanti kaitannya misalkan storage dan pengelolaan ini teman-teman response time dan sebagainya ya. Kalau misalkan datanya dikit kan itu nggak kerasa ya teman-teman ya kaitannya response time. Beda kalau misalkan sistem itu diakses oleh banyak orang, nanti ada processing time, kemudian response time itu bisa berpengaruh. Nah, itu nanti setelah biasanya teman-teman setelah diterapkan ya.
Nah, di sini kemudian kita lanjutkan terdapat 6 tahapan utama dalam proses desain basis data ya. Nah, ini kayak kita ngulang lagi ya teman-teman ya tadi ya. Tapi agak mirip-mirip juga teman-teman dalam pengembangan sistem dan juga basis datanya ya. Hanya saja mungkin spesifikasinya khusus ya, karena kalau basis data toolsnya sendiri ya. Kalau sistem informasi kan mencakup keseluruhan bagaimana kita mengembangkan sistem. Jadi kalau di dalam desain basis data, di sini teman-teman diminta ya untuk melakukan pertama koleksi dan analisis kebutuhan ya. Sama ya teman-teman, secara umum kita biasanya mengawali dengan ini ya, requirement analysis atau kita analisis kebutuhan dari user. User tuh kiranya mintanya apa sih gitu ya. Nah, itu kita coba identifikasi dulu, kita dapatkan dulu informasinya ya. Baru teman-teman mengembangkan desain basis data konseptualnya. Seperti apa misalkan model yang teman-teman ingin kembangkan. Nah, misalkan teman-teman bikin desainnya dulu sebelum teman-teman implement ya, katakanlah pakai MySQL Workbench ataupun pakai yang lain ya, itu bisa. Teman-teman pengen bikin gambarannya dulu. Kemudian teman-teman tentukan DBMS-nya mau menggunakan apa gitu ya. Kiranya yang bisa mengcover dari kebutuhan si user. Kemudian teman-teman sesuaikan ya, petakan ya model datanya ya tadi ya. Kita sudah bikin desain basis data konseptual, kita petakan ya kiranya dengan DBMS tadi sudah bisa atau belum untuk nanti kiranya untuk ini ya teman-teman ya. Nanti persiapan untuk implementasi. Nah, ini desain data teman-teman bisa ya melakukan desain basis data fisik. Sebenarnya ini kayak berulang ya. Pemetaan ini pun sebenarnya sudah bisa include ke yang 5 ini teman-teman. Pemetaan tadi udah sekalian aja, dicocokin aja sekalian di sini teman-teman. Untuk teman-teman coba buat ini ya, mau diimplement nggak apa-apa nih teman-teman. Sebenarnya udah bisa nih teman-teman. Setelah teman-teman menentukan DBMS, dari katakanlah teman-teman kalau di awal pengen bikin model terpisah ya nggak apa-apa. Atau setelah teman-teman menentukan DBMS-nya, ini sebenarnya nggak harus by default ikut ini, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman bisa juga tadi ya setelah memilih DBMS langsung aja pengen execute langsung ya sudah dibuat saja langsung modelnya di dalam DBMS-nya. Nah, nanti untuk dilihat kiranya sudah bisa belum mengcover tadi ya kebutuhan untuk penyimpanan data. Kemudian, nah ini ya prosesnya nanti ada gambarnya nih teman-teman untuk tahapannya, di mana di sini disampaikan ya 6 tahap di atas tidak diproses secara berurutan. Memang benar teman-teman. Kalau kita bicara dalam pengembangan ini ya sistem itu ya tidak jarang teman-teman kan menggunakan menggunakan ini ya model pengembangan sistem yang berbasis yang mana gitu ya. Jadi tidak jarang bisa juga teman-teman untuk balik lagi ya. Jadi tidak harus yang karena kan jenis pengembangan sistem macam-macam. Ada agile juga ya. Kalau agile itu lebih enak teman-teman, di mana nanti bisa balik ya. Kalau misalkan ada kiranya tahapan yang belum bersesuaian. Tapi kalau di dalam pengembangan basis data di sini dimungkinkan ya ketika teman-teman untuk kembali ke tahapan yang kiranya misalkan belum sesuai gitu ya. Nah, di sini untuk spesifikasinya ya di sini ya teman-teman, kita langsung aja lihat ke gambarnya. Ini teman-teman, untuk bentuknya seperti ini. Ini tahapannya. Jadi tadi ya, kita dari requirement analysis, kita menganalisis ya kebutuhannya nih teman-teman. Kiranya datanya tuh butuhnya apa saja gitu ya. Nah, nanti kita coba tangkap, kita coba identifikasi teman-teman data ya. Teman-teman catatkan misalkan gitu ya. Teman-teman peroleh data dan informasinya. Baru teman-teman membuat konseptual database design, teman-teman bikin desainnya. Atau sebenarnya kalau menurut saya pribadi, misalkan teman-teman langsung masuk ke pemilihan DBMS juga boleh. Kemudian langsung aja bikin modelnya gitu. Nggak apa-apa itu bisa. Jadi bikin modelnya, kemudian kiranya tadi ya berdasarkan informasi dari user, cocokin dulu. Kiranya sudah bisa belum menangkap tadi ya kebutuhan dari user ya di dalam model yang teman-teman kembangkan gitu ya. Itu. Nah, kalau kiranya sudah langsung aja dites aja teman-teman. Kan tadi ya termasuk di sini pemodelan itu bisa masuk implement juga kalau misalkan kita pakai MySQL ya. Jadi teman-teman langsung create aja tabelnya. Kemudian
katakanlah tabel itu apakah sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan data. Misalkan ya, kalau misalkan di sana ada user atau karyawan, katakanlah usernya. Karyawan itu datanya sudah terakomodir belum, misalkan kebutuhannya. Di sana ada username, password, misalkan kemudian ada data yang lain, misalkan ya itu sudah tercover atau belum, gitu ya. Itu sembari teman-teman sesuaikan kembali. Nah, ini ya tadi untuk tahapannya. Jadi ini hanya salah satu contoh tahapannya, teman-teman. Tetapi ketika nanti teman-teman misalkan katakanlah nggak harus urut seperti ini, nggak apa-apa. Katakanlah tadi ya habis requirement masuk ke sini, nggak apa-apa kalau saya. Nah ini ya nanti kemudian langsung permodelan, kemudian implement aja apa-apa ini. Ini hanya salah satu contoh. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ya membuat di dalam tugas akhir ya, itu ini ya teman-teman. Kalau yang saya sampaikan itu lebih kepada praktikalnya. Cara kita untuk mempraktekkan dalam proses pengembangan basis data. Nah, kalau teman-teman nanti merujuk untuk proses pembuatan tugas akhir ya, untuk ini ya, TA. Nah, TA itu sebaiknya nanti kalau misalkan teman-teman bicara konsep ya, nanti ketika akan mengembangkan sistem, nah untuk referensi teman-teman biasanya mengacu pada salah satu konsep atau teori. Nah, itu gunakanlah referensi sih teman-teman. Kalau di sana memang mendekati proses yang teman-teman akan implementasikan, gunakanlah konsep itu gitu ya. Cantumkan ya di dalam landasan teori atau dasar teori kalau di TA ya gitu. Itu lebih ke konseptual teman-teman. Tapi kalau implement biasanya kita ya sudah dengan tahapan implement ya yang kita ini nggak terlalu konseptual banget gitu kalau kita implement. Nah, di sini disampaikan ya teman-teman ya tahap pertama ya, koleksi analisa kebutuhan, analisis kebutuhan ya di sini ya. Di sini sebelum melakukan desain basis data, teman-teman diminta untuk mengetahui ya keinginan terhadap pemakai. Nah ini kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman mencoba ya mengakomodir ya kiranya nanti butuhnya si user itu butuh penyimpanan data untuk apa saja. Nah itu coba ditangkap informasi itu gitu ya. Kemudian di sini ada ini ya teman-teman, aktivitas yang merupakan bagian dari tahapan di dalam ini ya tahap 1 atau analisis kebutuhan ya. Di sini ada area aplikasi, mayor dan kelompok pemakai yang menggunakan basis data. Dan pekerjaan apa yang diakibatkan diidentifikasi. Jadi katakanlah teman-teman mungkin ingin menspesifikasikan ya, kiranya ini teman-teman kelompok user sih lebih seperti itu. Jadi misalkan katakanlah teman-teman akan mengembangkan suatu sistem, misalkan sistem perpustakaan itu. Kiranya teman-teman mengidentifikasi usernya yang akan menggunakan siapa saja gitu ya. Admin perpus, kemudian apakah nanti peminjam itu boleh akses atau tidak gitu ya. Nah, itu teman-teman coba tangkap dulu informasinya. Kemudian ada dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Nah, ini seperti kalau tadi ya, kita bicara sistemnya, misalkan teman-teman lihat sistemnya itu awalnya didokumentasikan pakai kertas, teman-teman. Biasanya kan ada kayak form ya. Nah, itu teman-teman lihat aja formnya. Katakanlah misalkan tadi ya, kita bicara sistem perpustakaan. Nah, itu kan biasanya ada ya teman-teman ya, kalau misalkan akan melakukan peminjaman, itu kan kalau dulunya misalkan dalam bentuk tabel yang dicatatkan di buku atau kertas, nah data yang dicatatkan di kertas tadi kiranya isiannya apa aja teman-teman. Nah itu yang perlu teman-teman nanti kembangkan untuk disimpan ya, dibuat penyimpanan di dalam basis datanya. Misalkan tanggal peminjaman, bukunya apa gitu ya, misalkan gitu. Kemudian yang pinjem itu siapa, misalkan ada ID-nya, nomornya, misalkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang coba kita tangkap ya. Kemudian lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi yang dipelajari, termasuk di dalamnya ada analisa tipe transaksi, frekuensi penggunaan, kemudian apa nih? Ada ini ya, transaksi asli. Nah, di sini kayak ininya sih teman-teman, tipe transaksinya ya. Kiranya transaksinya seperti apa gitu ya. Apakah kalau misalkan kayak sistem jual beli ya, itu kan transaksinya misalkan usernya boleh
membeli berapa kali gitu ya. Kalau mungkin sistem perpustakaan itu kan ada frekuensinya, biasanya ada ketentuannya ya teman-teman ya. Boleh pinjam misalkan cuman maksimal berapa kali gitu ya. Jadi 2 misalkan gitu ya, tidak boleh lebih. Nah, hal-hal itu teman-teman juga harus lihat sebagai lingkungan operasi ini teman-teman. Nah, kalau misalkan orang berbelanja kan itu tidak ada ketentuan, atau mungkin bisa juga teman-teman ada batasan juga. Misalkan boleh membeli produk tertentu hanya berapa kali gitu. Nah, itu kondisi-kondisi itu masuk di dalam environment atau lingkungan operasi yang teman-teman coba sesuaikan juga dengan nanti si sistemnya ya. Baik itu sistem basis datanya dan juga sistem informasi. Kemudian penulisan respon. Untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan ya. Jadi pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Di sini lebih kepada ini ya teman-teman ya, kayaknya lebih kepada usernya lagi ya. Usernya itu apakah teman-teman klasifikasikan hampir sejenis ya tadi ya dengan yang di atas ya. Ada pengelompokan user ya. Jadi teman-teman kategorikan sendiri. Misalkan admin atau ada super admin gitu ya. Ataukah user biasa gitu ya. Kemudian tadi ya, mana tadi? Nah, analisa kebutuhan di bawah ya, dari user akhir nanti ke tim analis ya. Nah ini ya yang melakukan analisis ini adalah ini ya sistem analysis ya. Biasanya melakukan identifikasi ya kebutuhan dari end user ya pengguna akhir untuk coba di ini identifikasi di cover butuhnya kiranya apa saja gitu. Nah, ini untuk transformasi kebutuhan ke struktur yang lebih baik ada teknik spesifikasi kebutuhan ya. Misalnya ada object oriented analysis. Nah, tadi ya katakanlah tadi ya kebutuhan user yang sudah kita identifikasi, teman-teman nanti bisa translate ya, teman-teman bukan modify ya teman-teman, ubah ya, translate teman-teman dari kebutuhan tadi teman-teman transformasikan ke dalam suatu diagram. Misalkan ini ya, saya malah nggak begitu familiar dengan OOI ya teman-teman, tapi mengenal juga dengan DFD. Mungkin teman-teman mengenal juga data flow diagram ya. Jadi untuk memodelkan proses ya di situ. Teman-teman bisa memodelkan proses atau dengan UML juga bisa ya, terserah teman-teman sih, teman-teman mau ini ya object oriented atau yang ini ya ini ya pakai DFD ya. Kalau yang object oriented ini biasanya nanti ini ya menggunakan UML ya biasanya, tergantung sih teman-teman. Teman-teman pakai yang mana gitu ya. Kemudian nanti dari model yang teman-teman buat ini akan memudahkan teman-teman untuk mengorganisir kebutuhan dari ini ya informasi atau pengelolaan data yang sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian kita masuk di tahap 2, di sini desain basis data konseptual ya. Nah, di sini melibatkan ya aktivitas seperti menentukan kebutuhan data, ini ada skema basis data. Nah, kalau ini langsung ke kata kuncinya aja ya teman-teman ya, ada skema basis data ya di dalam desain basis data konseptual. Nah, teman-teman katakanlah skema ini bisa juga menggunakan ini ya tools atau software untuk permodelan skema. Kalau saya dulu pakainya itu tadi teman-teman, ini ya MySQL Workbench ya. Nah, itu bisa, atau teman-teman bisa juga tadi ya seperti yang saya tadi ya, localhost phpMyAdmin itu di bagian desain itu juga udah menggambarkan skema sih teman-teman, bisa juga. Jadi tidak harus pakai tools yang ada di luar. Jadi teman-teman sesuaikan aja kiranya yang mana yang sudah kiranya pakai localhost phpMyAdmin yang bagian desain tadi ya. Seperti yang saya tunjukkan tadi udah cukup ya berarti cukup. Kalau tidak, tadi pakai MySQL Workbench itu juga membantu teman-teman. Atau mungkin menggunakan tools yang lain. Mungkin teman-teman menemukan nggak tools yang lain untuk pemodelan mungkin? Selain apa tadi ya? Mungkin saya mengenalnya MySQL Workbench ya teman-teman ya. Sama ini tadi ya, yang skema. Mungkin ada tools lain teman-teman yang bisa direkom. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau menggunakan, boleh itu.
banyak ya kayak sebenarnya banyak tools permodelan, cuman apakah dia mengcover atau tidak untuk permodelan basis data. Nah, itu coba teman-teman cek ya. Kayak visual paradigm itu banyak sekali dia opsinya. Dia bisa memodelkan banyak kayak Draw.io, Visio ya, Microsoft Visio ya, itu juga banyak. Tapi saya kurang begitu hafal apakah tools-tools tadi mengakomodir untuk basis data. Nah, itu nanti bisa dicek lagi ya, bisa atau tidaknya gitu. Karena mungkin bisa juga tidak mengcover karena mereka untuk permodelan ini ya. Teman-teman lihat aja di sana apakah ada fitur ya untuk ini ya database design gitu. Kalau ada berarti bisa juga gitu. Nah, di sini ternyata dipecah lagi teman-teman. Untuk desain skema konseptual ya tadi ya. Itu masih dipecah. Di sini ada apa nih namanya? Skema konseptual ya. Di sini ada tingkatan di dalam ini ya, proses desain ya. Nah, di sini ada ini ya teman-teman ya. Kalau di dalam desain skema konseptual, teman-teman menentukan ya, ada constraint. Nah, ini ya teman-teman ya, constraint apa ya? Apa namanya? Hubungan ya. Apa namanya secara istilah saya agak lupa pengistilahannya. Jadi ada constraint, ada hubungan antar tabel. Nanti teman-teman juga pastikan ya di sana ya tercover di dalam model model ini perancangan database yang teman-teman gambarkan. Jadi pastikan itu sudah tercover ya. Katakanlah tadi ya saya contohkan yang tadi ya. Misalkan menggunakan ini tadi yang apa namanya? Ini teman-teman ini tadi. Nah, ini ya. Misalkan pakai MySQL Workbench, nah ini teman-teman, kayak many to one ini ya. Nah, ini ya, apa namanya hubungannya ya. Jadi hubungan antar tabel ini sudah tercover atau belum di dalam model teman-teman. Kalau itu sudah tercover berarti sudah cukup gitu. Kalau misalkan belum bisa menggunakan tools yang lain gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan ini ya, kesesuaian tadi ya. Constraint-nya juga ya teman-teman ya. Kiranya di dalam model itu dia sudah bisa menggambarkan enggak teman-teman ini ya, ada primary key gitu. Kalau bisa ada ya teman-teman ya. Kalau bikin permodelan desain ya. Itu ada gambarannya teman-teman. Mana yang di-set sebagai primary key gitu ya. Jadi bisa jelas. Nah, ini contoh yang bagus nih teman-teman kalau teman-teman apa namanya bisa gunakan untuk referensi. Ini contoh bagus saya taruh di chat ya. Ini salah satu yang saya agak lupa kayaknya di kelas teman-teman belum dapat deh. Ini ya, kalau mungkin teman-teman tertarik untuk referensi ini bagus sih. Jadi ini ya ada contoh yang menarik sih. Saya agak lupa di kelas teman-teman udah pernah saya singgung belum ya. Jadi ini teman-teman, kalau kita implement database ya, di sini kayaknya ada di bawah deh. Jadi ini. Jadi penentuan ini teman-teman. Kalau kita biasanya bikin tabel, itu kan nanti teman-teman bikin details ya, tabel utama kemudian tabel details. Nah, di sini cukup menarik teman-teman karena bisa diberikan contoh ya. Ini untuk penentuan primary key, di sini foreign ya. Nah, kalau di sini ada sintaksnya. Nanti sintaksnya bisa dicoba nih teman-teman. Kalau teman-teman pengen coba. Tapi di sini kalau teman-teman cobakan sebaiknya urut ya. Karena ada foreign key-nya di mana kalau primary key-nya belum di-set kan dia bingung itu foreign key diambil dari mana gitu ya. Jadi urutannya ambil dari atas dulu kalau memang pengen mencobakan ini ya. Nah, ini ya contoh ini menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ya gambaran ketika kita membuat desain dari database ya. Nah, ini untuk misalkan yang sering saya jumpai ini teman-teman ya. Kalau kita bikin katakanlah order, kemudian order detail atau mungkin transaksional, kemudian teman-teman bikin transaksional detailnya ya. Teman-teman bisa men-set ya primary key-nya, kemudian ada foreign-nya teman-teman. Nah, foreign ini ternyata kalau di sini kebetulan ini ya combine ya, hasil kombinasi di sini sebentar untuk order detail ya. Nah, ini foreign-nya itu ya ini ya. Primary key-nya adalah kombinasi. Tergantung sih teman-teman. Sesuai kebutuhan aja. Kemudian ada penggambaran foreign key. Nah, di sini ada contoh ya yang menurut saya teman-teman bisa gunakan sebagai referensi ini untuk membuat ini ya model dari basis data atau database-nya. Nah, ini cukup apa ya bagus sih contohnya gitu. Kemudian kita kembali lagi ke tadi ya
Nah, konseptual banget sih teman-teman. Jadi bawaannya ini banget ya. Apa namanya agak sedikit kalau saya pribadi membosankan karena terlalu konseptual. Kemudian kita lanjut nih. Ada skema konseptual. Ini tidak tersedia sebagai deskripsi stabil. Ini lebih kepada desain sih teman-teman. Jadi dispesifikasi lagi nih. Ada skema konseptual yang baik sangat penting untuk memakai basis data dan desainer ya memang. Jadi model tadi teman-teman, cara memodelkan kita ini sebenarnya membantu si apa namanya pengembang, terutama misalkan nanti apa namanya mengembangkan aplikasi itu bukan kita ya, itu katakanlah yang mengembangkan DBMS misalkan bukan kita, itu kiranya nanti yang akan mengembangkan database-nya bukan kita ya, bukan DBMS-nya, maaf, database-nya bukan kita, dia akan terbantu dengan model yang telah kita kembangkan misalkan gitu. Kalau teman-teman sendiri kan teman-teman tahu flow-nya, bisa tahu, bisa dibenerin. Nah, kalau misalkan katakanlah itu sistem corporate ya, perusahaan, sistemnya cukup besar, teman-teman diminta untuk membuat desainnya, katakanlah. Nah, nanti ada orang sendiri ya, orang lain yang akan mengimplement di dalam DBMS. Nah, teman-teman membuat model yang apa namanya memudahkan itu sangat membantu mereka yang nanti akan mengimplementasikan di dalam DBMS. Nah, ada beberapa poin penting nih teman-teman ya. Kalau kita akan ini ya melakukan tadi ya pengelolaan desain ya di dalam database. Nah, teman-teman perlu nih memperhatikan hal ini, menurut saya ini juga penting ya, expressiveness ya, di mana model data cukup ekspresif untuk membedakan tipe data, relationship, sama constraint. Nah, ini penting teman-teman. Model data yang teman-teman kembangkan harapannya sudah mencakup ini teman-teman, relationship, jangan lupa hubungannya, misalkan tadi ya constraint-nya ya, mana yang primary, mana yang foreign, kalau bisa tercover di dalam model teman-teman. Ya, jadi seperti gambar tadi ya, jadi bisa tahu yang mana yang primary, mana yang foreign, mana data yang diambil data dari tabel utama yang jadi apa diambil dari tabel referensinya gitu ya. Jadi itu jelas gitu. Kemudian simplicity, understandability ya, jadi sederhana tapi ini ya mudah untuk dimengerti. Kemudian minimality, kalau bisa ini ya tidak overlap. Jadi ini ya kalau bisa konsepnya itu cukup jelas ya. Jadi tidak apa sederhana boleh dan cukup jelas aja sih, minimal ya. Kemudian diagramatik ya, representasi, jadi notasinya teman-teman. Notasi digambarkan itu mudah untuk diinterpretasikan atau diartikan. Kemudian formality. Formality di sini harus merepresentasikan spesifikasi formal ya. Nah, ini lebih kepada mungkin kalau kita bicara formality dengan ini ya, standar penggambaran ini ya, basis data ya, teman-teman ya. Mana yang foreign, kemudian tadi ya hubungan one to many, one to one itu digambarkan dengan baik di sana gitu. Silahkan ya kalau misalkan ada yang ditanyakan atau apa namanya ingin dikonfirmasi langsung ya teman-teman, takutnya kelupaan. Tapi nggak apa-apa ya kita. Kalau misalkan belum ada saya lanjut dulu ya. Karena banyak nih teman-teman ternyata. Tapi ini lebih kayak apa ya, kalau saya pribadi terlalu konseptual banget ya. Jadi nggak apa-apa nih teman-teman. Kayak gini konseptual, nanti kalau di dalam teman-teman mengembangkan ini ya sistem, tapi kita ada konsepnya ya, kayak kita menulis TA ya teman-teman ya. TA itu kita butuh konsep-konsep ini untuk ini ya sebagai landasan teori sebelum kita mengeksekusi di dalam pengembangannya. Nah, di sini pendekatan di dalam skema konseptual ya di sini. Nah, ini ada beberapa pendekatan, ada yang terpusat one shot. Ini ada pula yang view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Sebenarnya ini lebih kepada teoritis aja teman-teman. Ini enggak terlalu, kalau misalkan dalam kita mengembangkan database pun tidak terlalu ini teman-teman. Kalau saya pribadi enggak terlalu ini ya, bukan poin utama juga di sini. Lebih kepada poin-poin yang sudah kita bahas tadi menurut saya cukup penting. Jadi kayak termasuk kebutuhan, analisis kebutuhan ya, permodelan dan sebagainya, tahapan-tahapan yang penting.
Kalau ini cuma pendekatannya aja teman-teman, nggak terlalu ini sih kalau kita benar-benar mengaplikasikan ya di dalam pengembangan sistem basis data tidak terlalu signifikan. Mau pendekatannya apapun sebenarnya tidak terlalu disinggung biasanya. Kemudian karena berhubung cukup banyak ya, jadi teman-teman ini aja kiranya yang bisa teman-teman aplikasikan. Kemudian di sini ada strategi untuk mendesain skema. Ini ada top down strategi, bottom up, inside out strategi, ada mix strategi. Ini sebenarnya juga dia menspesifikasi sendiri ya teman-teman ya si penulis ini ya. Sebenarnya nanti teman-teman mungkin lebih ke ini ya, mungkin top down dan bottom up itu sudah cukup sebenarnya. Dimana kalau misalkan di sini ya untuk top down berarti berisi skema yang berisi abstraksi level tinggi. Jadi misalkan katakanlah ada beberapa entity, kemudian dilakukan pembagian ke tipe entity yang lebih rendah dan relationship-nya. Kemudian kalau bottom up berarti lawannya nih teman-teman. Dari teman-teman mendefinisikan atribut, kemudian baru naik ke entity-nya. Jadi yang common atau yang umum biasanya kita tentukan dulu ya. Kalau saya pribadi biasanya kita mengacu pada top down strategi. Jadi kita menentukan kiranya entity-entity apa saja yang akan terlibat di dalam ini ya sistem tersebut ya. Ini ada gambarnya nih teman-teman. Nah, kiranya tuh yang utama dulu. Baru nanti kita tentukan ya atributnya apa saja di akhir. Kalau kita tentukan atributnya dulu kadang-kadang juga masih bingung kan apa gitu ya. Jadi lebih common atau lebih umum digunakan ini lebih ke top down strategi. Saya sendiri juga lebih ini teman-teman. Lebih sering menggunakan top down ya kalau misalkan kita mengidentifikasi model ya, bentuk model basis data lebih memudahkan menurut saya. Tapi teman-teman bisa menggunakan beberapa jenis strategi ini ya. Kiranya kalau memang lebih sesuai menurut teman-teman. Dan juga gini teman-teman, kalau mengembangkan sistem gitu ya. Preferensi kan kalau memang tidak ada requirement berarti itu terserah kita ya. Jadi teman-teman boleh tuh menyesuaikan dengan konsep atau teori yang menurut teman-teman lebih mudah untuk diimplementasikan gitu ya. Jadi jangan malah mencari yang sulit gitu. Nah, misalkan di sini teman-teman ada ya gambaran dari entitas umum dulu. Ada fakulti, teaches mengajar course ya, mengajar satu mata kuliah ya, guru atau dosen ini mengajar satu mata kuliah. Kebetulan dia pecah ya teman-teman ya di sini relationship-nya dipecah ya. Jadi lebih sub ya, lebih kecil lagi ya gitu dipecah. Ada teaches, ada offers ya. Ada yang mengajar, ada yang menawarkan gitu ya fakultinya. Jadi dipecah lagi ya teachers-nya ini. Nah, ini kan dari top down ya. Jadi kita kalau saya pribadi dari kita bicara general dulu baru kita spesifikan teman-teman. Kan nanti bisa muncul ide tertentu ya teman-teman ya. Misalkan dari satu entitas misalkan dia katakanlah dari misalkan melakukan misalkan ya kayak mahasiswa. Nah, itu biasanya melakukan apa gitu yang umum-umum dulu baru nanti teman-teman bisa tuh tambahkan. Kiranya nanti ada lagi fitur yang bisa teman-teman sesuaikan gitu ya. Kemudian ini ya, ini untuk strategi top down ya, membagikan tipe entity baru. Ada ini ya. Ada juga nih teman-teman dekomposisi tipe entity ya. Nah, ini untuk top down nih, teman-teman. Yang umum sih sebenarnya lebih ke top down, teman-teman. Jadi kita bukan mengeneralisasi ya, tapi kita menggunakan istilah yang umum untuk penggambarannya baru teman-teman khususkan ya. Nah, kemudian di sini ada ini dekomposisi ya. Jadi misalkan teman-teman ingin ya membagi ya, mendekomposisi dipecah gitu ya di dalam satu entity ya, dua tipe entity dan relasi itu bisa juga teman-teman melakukan dekomposisi. Kiranya kalau diperlukan misalkan teman-teman tadi ya order kemudian butuh order details. Jadi detailsnya ya itu bisa kayak gitu. Jadi biasanya lebih ke transaksional biasanya. Transaksional itu bisa dipecah lagi gitu. Nah, itu menyesuaikan aja dengan kebutuhan. Ini untuk penjelasannya. Kemudian di sini coba kita lihat lagi. Ini yang strategi bottom up. Bottom up ini di sini berarti dari bawah ke atas ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada ini ya.
menemukan dan menambah relasi baru ya. Di sini dia menambahkan jadi awalnya seperti ini, kemudian dia menambah relasi baru. Advice ini ya, komite. Tapi ini pun kayak kalau saya pribadi malah mirip ini ya. Sama aja kayak ini ya. Bottom up ya. Kalau disampaikan secara teoritis ya. Kalau bottom up harusnya tadi kan ini ya. Konsepnya dia kan gini. Ini ya tadi ya teman-teman ya. Dari dia menentukan ini ya atributnya. Kalau secara konsep kan harusnya berarti kalau atribut dia menentukan atributnya dulu. Baru naik ke atas ke entity-nya kan. Nah itu secara teoritis. Tapi saya agak sedikit rancu sama ininya ya gambarnya. Gambarnya tuh kayaknya kurang ini teman-teman representatif ya. Jadi berarti katakanlah ya kalau tadi ya lebih mudahnya gini, lawannya dari top down ya, di mana teman-teman katakanlah menentukan dulu atributnya. Nah itu kan agak susah ya kalau kita bingung entity-nya lah, gimana cara menentukan atributnya. Itu kalau menurut saya kurang ini ya, kurang familiar strategi yang bottom up tuh. Lebih familiar kita pakai yang ini teman-teman, yang top down ya. Dimana teman-teman mungkin secara konseptual, teman-teman kita nggak usah ngelihat gambar ini ya, mungkin secara konseptual gambarannya kita menentukan entity, baru teman-teman menentukan atributnya. Itu kan lebih memudahkan, sama relasinya. Nah itu kan grup-grupnya ke bawah gitu ya. Nah kalau kita nggak tahu entity-nya, tiba-tiba dari bawah ke atas tuh agak abstrak ya kalau saya pribadi menilainya. Bingung gitu loh, kiranya naiknya mau kemana gitu ya. Kemudian ada skema integrasi view ya. Nah, di sini untuk basis data yang besar dengan pemakai aplikasi yang diharapkan ada pendekatan view integration ya. Di sini coba kita lihat ya. Bagiannya ada ini teman-teman. Identifikasi korespondensi konflik di antara skema ya. Di sini ada beberapa tipe konflik di antara skema. Ada naming konflik, ini representasikan dua skema permodelan yang berbeda. Ini sebenarnya nggak terlalu ini teman-teman. Kalau teman-teman membuat model ya, konflik ini lebih kepada ini teman-teman mungkin. Di sini penamaan teman-teman. Kalau misalkan kita menentukan entity, di sini teman-teman poin utamanya kalau kita memberikan penamaan di dalam entity, teman-teman harus hati-hati ya, biar tidak ini duplikat atau membingungkan ya. Jadi kalau biasanya mungkin ada yang menggunakan customer atau klien, itu pastikan ya sudah disamakan ya nama tipenya. Itu kan sejenis sebenarnya customer atau klien. Teman-teman menggunakan yang mana atau user gitu ya, teman-teman menggunakan istilah user. Nah, kata-kata apa itu kiranya yang mana yang teman-teman gunakan, kemudian misalkan ya menggunakan atribut itu bisa juga teman-teman atributnya diberi ini ya, apa namanya, penamaan gitu ya. Jadi nama karyawan gitu ya, biar tidak bingung. Tidak jarang ini ya, kalau di dalam ini teman-teman, penamaan ini kemarin saya hubungkan sama salah satu teori di kelas gitu ya. Ada juga namanya name ambiguity teman-teman. Jadi kalau misalkan di penamaan itu bisa menimbulkan ini konflik atau ambiguitas, di mana kalau misalkan di dalam sintaks ya, sintaks SQL ya teman-teman, itu kebetulan namanya itu sama ya. Bentar, filenya ada nggak ya? Sebentar, saya kemarin itu habis ada teman-teman materinya. Jadi saya contohkan ya, sebentar, ada itu teman-teman. Kemarin itu, jadi ini ya, kalau misalkan di dalam penamaan sintaksnya itu sebaiknya menggunakan nama tabelnya tuh, untuk menghindari dia bingung ya teman-teman ya. Sistem basis datanya bingung kalau namanya itu ambigu gitu. Jadi kiranya itu yang dimaksud yang mana gitu. Nah ini saya coba share ya. Ini salah satu materi nih. Mungkin kaitannya penamaan saya coba hubungkan ya. Ini teman-teman. Nah ini ya. Ada ini ya. Nama atribut ambigu ya. Di sini ini penamaan. Kalau tadi entitas ya. Entitas itu teman-teman pastikan user sama klien sama customer itu sama atau tidak gitu ya. Kalau di sini di penamaan untuk atribut teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman nanti kalau misalkan di dalam katakanlah sintaks ya, sintaks SQL, nah itu kalau memanggil kolom atau field-nya
itu pakai nama tabelnya ya teman-teman ya, biar dia tidak bingung. Katakanlah misalkan teman-teman tahu ya, name itu kan biasanya mungkin di tabel tertentu ada name juga. Nah, itu pastikan di situ sudah disertakan nama tabelnya. Jadi ketika memanggil itu dia nggak bingung. Oh, name yang dimaksud name dari tabel ini gitu. Atau name dari tabel yang lain gitu. Nah, itu untuk penamaan. Kemudian kita lanjut lagi tadi ada ini ya. Nah, ini konsep juga ya. Konsep penamaan mungkin entitas ya di sini ya. Kemudian value ya. Value ini unit sih, ini unit pengukuran ya. Mungkin ini juga teman-teman constraint. Ini yang menurut saya penting, Mang. Constraint di sini misalkan ya teman-teman menentukan apakah di sana one to many atau many to many. Nah, ini juga sebaiknya juga teman-teman definisikan ya. Jadi bisa memperjelas ya. Katakanlah misalkan ya tadi ya si user itu apa namanya boleh melakukan sesuatu berapa kali gitu ya, melakukan pembelian atau peminjaman misalkan tadi ya buku gitu ya. Nah, itu berapa kali gitu ya. Di situ ada satu user berapa kali gitu ya, one to many atau cuman satu user saja berlaku untuk satu pembelian ataupun satu peminjaman. Nah, itu kondisi-kondisi kebijakan atau aturan teman-teman coba sesuaikan dalam constraint ya gitu. Ini juga penting tadi penentuan seperti itu ya. Kemudian di sini coba kita lihat ya, kita cari poin utamanya aja teman-teman. Karena cukup panjang ini yang dijelasin. Dan kalau saya pribadi tidak jarang, belum tentu semua theoretical konsep ini harus teman-teman aplikasikan. Kiranya yang teman-teman gunakan itu yang kalau saya pribadi yang umum saja sudah cukup. Ini ada desain transaksi, kita masuk ke sini aja ya teman-teman ya. Ini kayaknya terlalu ini aja sih. Penamaan aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek lagi. Kalau menurut saya kurang ini sih. Bukan pokok utama juga. Kemudian desain transaksi. Di sini kita lihat desain transaksi itu apa. Bentar. Ini masih di dalam model teman-teman. Jadi tadi ya, kalau teman-teman bikin desain, nah kaitannya dengan transaksionalnya coba dicek lagi ya di situ ya. Nanti apakah sudah representatif atau belum gitu ya. Kalau kita bisa, karena dia dipecah lagi teman-teman dalam desain. Sebenarnya hal-hal umum di dalam desain pun sudah cukup. Kiranya teman-teman sudah merepresentasikan proses yang ada ketika teman-teman lakukan analisis requirement itu sudah cukup gitu. Nanti dikonfirm ketika teman-teman misalkan ya sambil langsung itu bisa ya. Katakanlah teman-teman sudah bikin model, teman-teman ingin konfirmasi ke user gitu ya. Kiranya seperti ini sudah cukup atau belum itu boleh. Tuh, ataupun nanti ya kiranya sudah dikembangkan. Tapi mungkin kalau di awal lebih enaknya dikonfirm dulu ya. Dikonfirmasi sudah cukup atau belum. Baru teman-teman eksekusi ya di dalam DBMS-nya. Nah, di sini ada ini pembagian juga teman-teman transaksi ya. Ini kayaknya nggak harus nih teman-teman. Nggak harus ini. Ada ya. Jadi dia dipecah lagi teman-teman. Jadi makin detail. Tapi menurut saya nggak harus ketika teman-teman bikin desain database untuk mengaplikasikan ini ya transaksi dan sebagainya. Menurut saya poin utamanya tadi ya mengakomodir requirement dari user itu udah cukup untuk desain ya. Nah, kemudian teman-teman lanjut aja ke sini. Pemilihan DBMS. Kiranya misalkan telah memodelkan, teman-teman tentukan DBMS-nya mau menggunakan apa gitu ya. Itu boleh langsung aja gitu untuk membuat prosesnya lebih simpel ya. Teman-teman tinggal memilih ya. Kalau teman-teman di sana tidak ada requirement harus pakai tertentu, misalkan nggak harus diminta ya Postgre atau yang lain Oracle, berarti teman-teman bisa menawarkan misalkan menggunakan database yang teman-teman familiar, itu boleh. Kalau itu sudah cukup ya mengcover pengelolaan data yang diperlukan sudah cukup ya berarti sudah bisa gitu. Termasuk nanti kaitannya nih teman-teman. Kalau ini menurut saya juga bisa diperhitungkan kalau teman-teman menentukan ini DBMS, Software Acquisition Cost. Jadi cost biaya kiranya teman-teman
pakai DBMS itu license-nya bayar berapa dan sebagainya, itu perlu diperhitungkan. Ini poin penting juga kalau menurut saya. Di mana teman-teman hardware-nya kiranya butuh apa, maintenance cost-nya perlu diperhitungkan juga. Nah, itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Training cost kiranya nanti untuk butuh pelatihan ya untuk penggunaan database tersebut. Nah, itu bisa. Nah, ini perlu database conversion cost. Nah, cost ini juga perlu dipertimbangkan teman-teman ketika menentukan DBMS-nya. Saya pilih-pilih yang penting-penting aja ya teman-teman ya. Karena kalau menurut saya kadang nggak selalu juga sih ketika di apa yang disampaikan di materi ini ya, di PDF ini semuanya harus diaplikasikan, tidak harus. Kemudian ada operating cost ya. Nanti biasanya ini lebih kepada ketika kita menggunakan DBMS tadi, kiranya biaya operasionalnya berapa? Misalkan lisensinya per tahun sekian gitu. Kemudian ini ya teman-teman ya, di sini ada ini ya faktor-faktor ya. Faktor-faktor untuk pemilihan DBMS. Menurut saya tadi aja udah cukup teman-teman. Cost sama mungkin kaitannya dengan kesesuaian dari kebutuhan si user. Nah, misalkan katakanlah di sini volume kebutuhan data. Apakah dengan DBMS tadi sudah tercover? Kemudian kompleksitas data ya, kiranya datanya cukup besar. Kemudian filosofi, misalkan kaitannya di organisasi, mungkin ada aturan-aturan tertentu yang khusus gitu ya, teman-teman coba tangkap gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan. Kemudian familiarity ya, katakanlah si sistem basis datanya DBMS tadi itu mudah atau tidak digunakan untuk orang lain gitu ya, orang secara umum atau mungkin staff yang memang ada latar belakang IT gitu. Kemudian ini availability vendor service ini juga perlu dipastikan nih teman-teman. Kiranya layanan ya dari vendor, misalkan pasca kita telah mengambil layanan tadi, ada layanan enggak setelah ini pasca pembelian ya. Jadi nanti misalkan ada terjadi permasalahan dan sebagainya, vendornya sejauh mana layanan yang mereka bisa tawarkan ya. Kalau misalkan ada permasalahan gitu. Kemudian ini ya fiturnya aja sih, fitur dari DBMS teman-teman. Kemudian pemetaan ya, pemetaan di sini penyesuaian ya teman-teman ya. Pemetaan ini lebih kepada skema. Katakanlah kalau memang sudah ada ya mungkin model data dari sistem yang ada, kemudian teman-teman coba sesuaikan dengan sistem yang baru. Atau kalau belum ada berarti by default itu adalah rancangan dari teman-teman ya, skema yang teman-teman kembangkan. Jadi nggak harus ada proses konversi, penyesuaian, dan sebagainya gitu. Nah ini teman-teman bisa memetakan kalau memang sudah ada existing-nya atau sudah ada dulu sebelumnya gitu. Kemudian di tahap 5 ada desain basis data fisik, di mana teman-teman mencobakan ya di dalam basis datanya teman-teman. Tadi kita sudah menentukan, nah teman-teman model yang teman-teman kembangkan, langsung saja teman-teman dieksekusi di dalam basis datanya. Atau katakanlah kita tadi ya, misalkan saya tadi ya, contohkan teman-teman bikin modelnya pakai desain. Kiranya desain tadi cukup ya, cukup representatif lah katakanlah. Nah sudah berarti sudah tercover di dalam ini ya, DBMS-nya ya, dalam bentuk fisik. Karena kan kalau kita bikin di desain tadi kan berarti fisik tabelnya sudah ada gitu. Kemudian masuk di tahap 6. Di sini ada implementasi basis data dan tuning ya. Nah, di sini kita mengimplementasikan basis data di mana tadinya kita kan sudah benar-benar dimasukkan ya di dalam database ya. Jadi teman-teman melihat ya, kiranya misalkan ya untuk penyimpanan data beneran dipastikan teman-teman sudah cukup untuk mengcover kebutuhan penyimpanan data ya dari datanya. Jadi beneran diisi dari ini ya database-nya coba diisikan dengan data yang real misalkan ataupun data dummy pun nggak apa-apa. Tapi memang data itu representatif untuk melakukan pengujian ini ya implementasi basis datanya. Jadi untuk melihat bahwa oh benar ya misalkan katakanlah di sana untuk menyimpan waktu ya date time gitu ya benar bisa menyimpan waktu. Misalkan ada waktu perubahan dan sebagainya memang sudah tersimpan dengan baik di situ. Tuh itu untuk implementasinya. Nah, ini ringkasannya teman-teman. Jadi
ini ya teman-teman ya, kayaknya kalau menurut saya pribadi ini banyak juga yang apa ya kayak detailnya ya, di mana komponen detail itu tidak harus selalu teman-teman implementasikan ya ketika membuat desain basis datanya, tapi menggunakan istilahnya langkah-langkah yang umum pun kalau memang itu cukup, menurut saya memang cukup aja. Lain halnya nanti kalau misalkan teman-teman mengerjakan TA ya, kalau TA itu diminta konsep atau teorinya, nah itu teman-teman sertakan. Meskipun nanti ketika teman-teman implementasikan, teman-teman apa ya mengambil teori yang ini saja generalnya, tidak perlu detail gitu. Bahkan di teori pun kiranya bersesuaian yang dekat ketika teman-teman akan implementasikan gitu. Jadi apa ya istilahnya nggak usah banyak ini ya teman-teman teoritis yang tidak kita gunakan gitu sih kalau saya gitu. Oke, nanti teman-teman bisa ya aplikasikan tadi ya beberapa konseptual yang tadi kita coba bahas ya terkait dengan aturan di sistem informasi dan organisasi, kemudian pengelolaan ketika melakukan desain basis data ya tahapan ini ya proses perancangannya, kemudian kriteria pemilihan DBMS ya termasuk cost juga ya. Cost ini faktor yang paling penentu teman-teman kalau kita menentukan DBMS. Cost ini sangat ini ya cost, kemudian service dari DBMS-nya itu juga faktor yang utama teman-teman perlu perhatikan. Kemudian performansinya juga gitu ya, karena nanti misalkan akan diakses oleh banyak orang dan sebagainya. Nah, itu hal-hal tersebut perlu teman-teman bandingkan, katakanlah kalau memang DBMS-nya itu tidak hanya satu yang akan jadi apa namanya calon yang akan digunakan gitu ya. Nah, itu untuk ini ya teman-teman. Kayaknya nggak ada ini ya, tidak ada apa tugasnya kan ya. Coba saya cek dulu ya. Coba refresh, kayaknya tidak ada penugasan sih. Jadi dari Bu Iin kayaknya nggak ada teman-teman. Bentar ya, saya cek dulu. Kayaknya tidak ada nih. Oke, tidak ada teman-teman. Jadi nanti bisa kalau mau dikerjakan silakan, tapi tidak ada penugasan nih teman-teman. Paling buat latihan aja kalau buat bahan belajar. Tapi kalau misalkan tidak, karena tidak ada ketentuan ya. Tadi apakah latihan itu untuk dikerjakan di LIDS kan tidak ada ya. Jadi hanya materi saja. Beliau tadi tidak ada pesan juga dari Bu Iin untuk penugasan. Jadi ini kalau teman-teman ingin digunakan untuk latihan atau untuk belajar boleh. Tapi tidak ada ketentuan untuk harus dikumpulkan. Jadi buat latihan sendiri aja kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan sebagai latihan gitu. Oke, demikian materi kita ya, cukup banyak ya. Jadi kalau saya pribadi teman-teman mengacu pada hal-hal yang poin utama aja, jadi tidak harus semuanya gitu. Oke, silakan yang bisa on cam untuk on cam dulu teman-teman. Mungkin ada yang apa namanya tidak bisa nggak apa-apa. Yang bisa on cam silakan on cam untuk dokumentasi aja. Ini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kayak permodelan teman-teman pasti udah familiar ya bikin ininya, modelnya. Intinya tuh gini teman-teman, bikin model, nentuin aja modelnya kira-kira mau dibikin gambarnya pakai apa gitu. Nah, kalau DBMS-nya nanti menentukan. Kalau ada cost-nya tergantung nanti. Kalau memang di perusahaan biasanya menentukan ya dia cost-nya sekian karena dia usernya banyak. Gitu. Pertimbangan-pertimbangan itu nanti bisa teman-teman sesuaikan. Nah, silahkan yang bisa on cam dulu teman-teman. Saya minta tolong untuk on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Silahkan ya, saya hitung mundur ya untuk slide 1. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar, saya save dulu teman-teman. Slide 1. Sebentar ya. Untuk slide 1. Oke, selanjutnya untuk slide 2, silahkan bersiap. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Bisa off cam kalau mau off cam. Sebentar, save dulu ya untuk slide 2-nya. Kalau teman-teman D3, saya juga dari D3 kok teman-teman. Jadi lebih, kalau saya pribadi menilai lebih penting nanti ketika kita ini ya, prosesnya ya, apa namanya kita eksekusi bikin database-nya sih teman-teman. Kalau konsep-konsep itu mah nanti masuknya kalau teman-teman TA itu masuk di landasan teorinya aja.
Nah, kalau bisa sih pilih konsep yang bersesuaian sama yang mudah buat kita aja gitu. Jangan cari yang katakanlah kalau tadi ya saya melihat materinya kayaknya ribet banget ya, jadi didetailin banget gitu. Kalau bisa pakai yang general-general aja gitu. Tapi itu preferensi kembali ke teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin lebih suka detail silahkan gitu. Jadi saya kalau biasanya saya lebih terbuka sih. Teman-teman silahkan katakanlah mengacu pada teori tertentu boleh gitu. Itu yang jadi referensi boleh. Nanti biasanya ditanyakan ketika teman-teman sidang ya, kiranya mau ikut ini ya, konsep yang mana gitu ya, yang jadi acuan. Nah, itu biasanya ditanyakan. Oke, saya kira demikian untuk materi kita hari ini. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan atau tidak dari teman-teman? Kalau tidak ada berarti aman ya. Tadi juga bukan tugas kok teman-teman yang latihan, karena saya cek di Leeds tidak ada tugas ya. Jadi kalau untuk mau buat bahan belajar latihan boleh, tapi karena tidak ada ini ya, tidak ada kewajiban mengumpulkan, jadi silahkan. Karena tidak ada penugasan ya. Jadi untuk pertemuan ini. Kemudian yang nanti untuk pengganti nanti kita nyusul aja ya. Terserah nanti bagaimana yang untuk pengganti praktikum. Oke, demikian untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya. Apabila mungkin saya dalam penyampaian ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Saya cukupkan sekian ya untuk kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Saya tutup kelasnya.